Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di episode ketiga dari Globcast atau podcastnya Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sesuatu nih yang sering banget kita alami selaku mahasiswa. Kita akan ngambil tema mental health atau kesehatan mental, terutamanya tentang overthinking. Overthinking sendiri itu kan banyak banget ya faktor yang mempengaruhinya. Kayak misal tuh dari faktor sosial. Terus kalau kita di dunia perkuliahan tuh banyak banget, mulai dari tugas, pertemanan kayak gitu ya. Itu banyak banget. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas ini bareng bersama narasumber kita yang tentunya cocok banget kita ajak untuk berdiskusi mengenai ini. Boleh kenalan dulu dong, dengan siapa? Oke, halo, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman Globe di sini udah mengundang saya di podcast episode ketiga ya. Iya. Oke, kenalkan, nama saya Ami dari Fakultas Psikologi semester 5. Apa lagi ya? Saya di sini akan ngobrol nih sama Mbak Azza tentang kesehatan mental overthinking itu tadi. BTW, kemarin aku juga ini deh, udah nge-stalk IG kamu nih. Kamu juga ini gak sih suka buat podcast gak sih? Iya, Ya kan, sama kan? kebetulan aku juga suka, ini pakai aku aja ya, tadi Iya, banyak gak saya apa-apa. kayak formal banget. Iya, gak Dan apa-apa. aku juga suka bikin podcast itu dari lulus SMA, terus aku tuh kayak pengen bikin konten gitu kan. Dan konten yang jarang waktu itu, yang jarang tuh ada podcast gitu. Iya, Akhirnya kan awalnya tuh aku bikin monolog, jadi kayak ngomong sendiri kayak gitu loh, terus bikin kayak semacam puisi atau apa kayak gitu. Terus makin kesini akhirnya bikin konten podcast, tapi podcastnya belum sampai ke YouTube, cuma kayak di Spotify, terus platform-platform podcast lainnya kayak gitu. Boleh dong di-share ke teman-teman, siapa tahu teman-teman mau dengerin nih podcast Oke, dari kamu. teman-teman, kalau misalnya mau denger podcast dari aku, namanya Kata Ami, teman-teman bisa denger di platform manapun, entah itu Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, semuanya banyak. Karena sebenarnya kalau teman-teman ini di apa namanya, di platform podcast itu, satu platform itu bisa langsung ke semua platform. Platform pertama itu kan Anchor. Jadi dari record semuanya di situ, terus nanti ke semua platform itu bisa. Jadi teman-teman bisa dengerin podcast aku di semua platform podcast yang ada. Nah, itu buat teman-teman yang pengen dengerin podcastnya dari Ami, bisa dicek ya di situ. Oke, mungkin pembahasannya kita bisa masuk ya di kali ini. Bisa dimulai dari ini sih. Nah, overthinking yang kayak apa sih yang biasanya dialami oleh mahasiswa menurut kamu, Mi? Oke, sebelum kita masuk ya, overthinking itu kan tadi mungkin teman-teman ada mungkin familiar ya, tapi kayak masih nggak paham apa sih overthinking itu gitu. Overthinking itu tadi ya simpelnya over sama thinking ya. Over itu berlebihan, thinking itu berpikir. Jadi kayak teman-teman itu berpikir tapi nggak sesuai kapasitas gitu. Jadi ketika seseorang overthinking itu namanya sesuatu yang berlebihan itu kan nggak baik ya. Jadi kenapa kita bahas, karena itu adalah apa ya, sesuatu yang nggak baik gitu untuk seseorang dan sering terjadi di mahasiswa itu tadi. Nah, kenapa sering apa ya, kenapa itu banyak ditemui di mahasiswa gitu, karena kan gini, mahasiswa itu kan rata-rata mereka baru memasuki dewasa awal ya. Jadi kayak ya, teman-teman tau gak sih quarter life crisis? Nah, itu quarter life crisis itu tuh semacam kita memasuki fase dimana kita dari fase dimana kita tuh langsung ke jenjang mulai banyak tanggung jawab, terus juga mulai banyak tekanan, entah itu tekanan dari luar maupun dari dalam diri sendiri gitu. Nah, ketika kita dari masa transisi itu kan pasti berat. Masa transisi itu tadi kita kayak belum terbiasa gitu, makanya jadi kayak apa ya, kaget mungkin ya, terus juga untuk membiasakannya itu butuh waktu kayak gitu. Nah, ketika apa teman-teman itu berada di fase itu, kita jadi memikirkan banyak faktor, entah itu dari faktor untuk diri sendiri, aku besok gimana ya, aku mau jadi apa ya gitu. Belum lagi tekanan mungkin dari keluarga gitu kan, dari orang tua yang ingin menuntut kamu masuk kuliah nih, nanti kamu harus belajar yang bagus, belajar yang sungguh-sungguh biar dapat nilai yang maksimal, terus lulus, terus nikah kayak gitu kan. Itu kan kayak apa ya, kan nggak sedikit gitu loh
loh orang tua yang menekankan itu kepada anak-anaknya Bener gitu. banget. Mungkin orang tua berpikir itu baik karena memikirkan ke depannya, tapi itu bisa jadi apa ya, jadi pressure gitu loh ke anak-anak mereka gitu. Belum lagi juga mereka memasuki ke pertemanan kuliah yang itu bener-bener berbeda dengan Bener. pertemanan di SMA gitu. Nah itu kan jadi awalnya mungkin kayak asik ya jadi mbak kuliah kayak gitu kan, tapi ternyata di balik itu juga wah kok kayak gini gitu. Kadang juga culture shock gitu ya, kayak wow ternyata lingkungan kuliah kayak gini Iya, ya bener kayak gitu. banget. Jadi waktu di masa transisi itu bukan hal yang mudah gitu loh. Ketika di situ nanti ketika mereka memikirkan banyak hal, nah disitulah mereka jadi overthinking kayak gitu, jadi banyak sedihnya, terus jadi banyak mikirnya gitu. Mungkin sisi baiknya ada ya overthinking, kita jadi punya plan gitu kan ke depannya gitu kan, jadi kayak kita nggak asal ngambil langkah karena kita masih berpikir dulu gitu loh, kita berpikir dulu untuk ngambil langkah dan enggak apa ya bahasanya tuh gupuh, enggak gerusa-gerusu kecepatan kayak gitu loh. Jadi di situ tadi ketika overthinking tuh sisi baiknya di situ, tapi sisi buruknya itu justru banyak kayak gitu. Jadi overthinking itu sebenarnya ada sisi positifnya tapi banyak Iya, negatifnya ya. iya. Ya bener banget, overthinking tuh menurutku kalau di kalangan kita mahasiswa tuh dimulai dari masa peralihan kita, mulai dari kita dari SMA ke Iya. jenjang kuliah itu ya, itu udah mulai banget dari mulai pertemanan itu sih yang paling menurut aku di Kerasa kuliahan ya? kerasa banget. Terus apalagi tugas-tugas yang beda banget dari zaman SMA kan. Iya, jadi dimulai dari masa peralihan dari SMA ke kuliah itu overthinking banyak banget ya kita alami. Iya, kayak tadi ya nambahin yang tugas kuliah gitu. Tugas kuliah itu sebenarnya kan kalau kita ngelihat dari jam ya, jam kuliah itu kan nggak sebanyak jam sekolah ya. Jadi kayak dulu kita sekolah mungkin berangkat jam 7 pulang jam 3 kayak gitu ya. Tapi ketika kuliah kan kita jamnya lebih fleksibel. Iya. Tapi tugasnya itu kadang tuh kayak kita tuh sampai heran ini sebenarnya dosennya tuh gimana gitu kan. Entah itu nanti yang makul yang ini tugas apa, terus mata kuliah yang ini terus tugasnya apa kayak gitu. Itu tuh bisa bener-bener bisa jadi apa ya, faktor yang besar gitu loh untuk seseorang itu enggak enjoy gitu menjalani kuliah dia bener. gitu. Apalagi juga dia masih masa peralihan tadi, masih kuliah awal-awal, ya pasti dia kaget gitu loh. Orang semester akhir aja juga masih nggak bisa terbiasa dengan tugas yang banyak. Kadang tuh malah gini, apa namanya, tugas-tugas tuh ngebuat kita nggak paham dosen tuh materi apa. Jadi kayak waktu mau ujian, waktu mau detik-detik IP mau keluar gitu tuh malah kadang kan kayak Allah takut nih gimana, padahal aku udah ngerjain tugas tapi aku tuh nggak paham materinya apa. Overthinking tuh juga karena itu juga sih, banyak tugas juga itu. Kalau misalnya lulus tapi kayak ya orientasi kita cuma yang penting tugasnya selesai sesuai deadline, nggak dikurangi nilainya. Karena kan sekarang gini ya, kalau misalnya kamu nggak ngumpulin tugas nih atau telat, otomatis tugas entah itu dikurangi nilainya atau nggak diterima. Nah ketika tugas nggak diterima kita nggak lulus mata kuliah. Ketika nggak lulus mata kuliah kita ngulang lagi tahun depan, ngulang lagi lebih panjang lagi kuliah. Padahal itu bukan, sebenarnya kalau kayak gitu bukan perkara kamu paham kuliah gitu loh. Jadi ketika kita overthinking itu jadi kayak ini nanti kuliahnya itu mau dibawa kemana gitu. Kayak contoh kuliah di psikologi, tapi ketika udah sekarang udah semester 5 gitu ya, nanti ditanyain tentang ini gitu, nggak paham. Terus selama 5 semester kemarin ngapain? Ngejar gitu. Deadline. Iya bener banget malah. Gitu doang. Oke, untuk dari Ami sendiri nih, pengalaman kamu yang pernah kamu alami selama pengalaman overthinking kamu yang pernah kamu alami yang sampai ngerasa kamu tuh ini tuh bener-bener berat aku alami gitu, apa sih? Ya pernah ya pasti ya. Ceritain dikit dong. Kalau aku dulu masanya tuh bener-bener dari semester 2 ke semester 3. 3 ke 4 atau 2 ke 3 pokoknya zaman itu. Waktu itu kita kan juga waktu masih awal-awal ini ya, pandemi itu berapa ya? Semester 2. Nah, waktu awal pandemi itu kan juga nggak cuma transisi teman-teman mahasiswa gitu, bahkan satu dunia kita nggak pernah memprediksi kita ada di suatu pandemi ini gitu kan. Jadi waktu itu tapi sebenarnya nggak terlalu berkaitan dengan pandeminya. Waktu itu aku adalah orang yang sangat sulit untuk menerima komentar orang lain gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu terus nanti mikir, nanti mereka komen nggak ya, mereka nanti mikir aku apa kayak gitu. Kalau misalnya aku ada kesalahan, yang aku pikirin tuh justru malah kayak nanti mereka mandang aku gimana gitu. Atau ketika ada orang yang ngomongin kita dan sampai ke telinga kita gitu,
aku jadi mikirnya tuh langsung kemana-mana gitu loh, duh kok aku dipandangnya jelek ya, kok aku kayak gini ya gitu, padahal itu bukan ranah kita gitu loh, itu bukan apa ya, kita nggak bisa ngerem omongan orang loh gitu, kita nggak bisa ngontrol pikiran mereka gitu, mereka mau mikir kita gimana, mereka mau komentar kita gimana itu terserah mereka, tapi aku nggak bisa gitu, aku bener-bener bisa down karena omongan orang gitu, sesimpel aku pakai apa ya, waktu itu aku mungkin kuliah gitu terus pakai baju apa terus nanti dikomen sama teman, bisa pulang ke kos tuh buat ganti baju gitu loh, jadi kayak bener-bener segitunya gitu, dan waktu itu sampai di titik kayak kok kok aku kayak gini sih gitu, kenapa aku harus memperdulikan omongan orang, tapi juga di sisi lain teman-temanku tuh juga pasti kayak ngasih tahu, udah lah ngapain sih dengerin mereka, ngapain sih dengerin ini kayak gitu. Ada titik juga waktu sebenarnya yang paling berat itu aku ada masalah terus ditambah aku nggak bisa denger omongan orang kan, nah ketika ada masalah itu terus komentar orang kan pasti beda-beda gitu kan, nah di situ jadi makin beratnya tuh di situ gitu loh, udah aku udah overthinkingnya tuh mikirin masalahnya masih ditambah mikirin omongan orang gitu, padahal itu bukan tanggung jawab kita kayak gitu. Tuh, kalau itu dari masalah yang kamu ada waktu itu tuh, Mm. kamu ngatasinnya tuh gimana? Nah waktu itu pasti kan kita ada di titik kayak capek ya, bukan capek sih tapi kayak ini sebenarnya kenapa sih aku hidup kayak gini gitu loh, pasti kan kita juga ngerasain kayak kok kayak ada yang nggak bener kayak gitu. Nah ketika aku menyadari itu waktu itu kayak teman aku juga bilang kan ke aku, kamu kayaknya jangan jangan terlalu ini deh mikirin orang lain, coba deh buat bodo amat kayak gitu kan. Akhirnya aku mikir lagi, oh aku tuh orangnya nggak bodo amat ya gitu kan. Dari situ jadi kayak apa ya, sesuatu yang kita rasakan itu buat evaluasi terus buat perubahan gitu loh. Sebenarnya sisi baiknya overthinking kalau misalnya kita bisa pegang kendalinya itu bagus gitu, karena dari itu kita belajar terus kita kan pasti jadi evaluasi buat semuanya gitu, kita nggak bakal kayak kemarin lagi gitu loh, karena kita tahu yang kemarin itu nggak baik kayak gitu loh. Jadi ya mungkin sekali dua kali pernah lah sekarang kayak mikirin orang, cuma sekarang kan lebih kayak sadar, oh iya ngapain aku dengerin mereka gitu kan, oh iya kenapa aku harus hidup eh, dengan komentar mereka gitu loh, aku harus gini biar orang lain muji aku harus kayak gini biar orang lain menerima aku gitu, padahal enggak gitu loh. Jadi kayak ya udah be yourself aja gitu. Akhirnya waktu itu karena bener-bener ketika kita udah down banget terus kita kan jadi mikir gitu kan, ini sebenarnya yang salah apa, terus diperbaiki dievaluasi terus baru diperbaiki kayak gitu. Bener, kalau menurut aku juga sih kayak kalau kayak gitu tuh yang perlu kita apa namanya, kita tanamkan dalam diri tuh, overthinking tuh sebenarnya tuh ngebuat kita tuh sebenarnya bisa jauh lebih baik ke depannya gitu loh. Enggak terus-terusan overthinking tuh ngebuat kita down dan lain sebagainya. Tapi kalau misal kita bisa megang kendali dari overthinking itu sendiri, malah baik buat kita ke depannya juga. Maksudnya kita bakal punya, oh iya kalau misal kita tuh kemarin kayak gini, bener, berarti besok jangan kayak gini lagi, karena kita udah pernah ngalami itu dan pernah kita pikirin juga sebelumnya. Nah lanjut nih, di kalau misal overthinking ini terus, misal overthinkingku ke arah negatif ya, dampaknya tuh yang kayak apa sih ke kesehatan mental menurut psikolog? Oke, kalau misalnya dampak dari overthinking tadi ya, overthinking itu tadi kan sebenarnya kalau misalnya seseorang itu mereka punya mental yang kuat dan apa ya, psikologis dia yang bagus, dia bisa pegang kendali gitu, dia bisa pegang kendali atas itu semua, mungkin dia bisa memasuki masa-masa dimana dia wah banyak nih pikirannya, banyak nih kayak masalah-masalah yang datang gitu kan, tapi kalau misalnya dia bisa pegang kendalinya bisa gitu, dia bisa menghadapi itu. Tapi ketika overthinking itu dibiarin atau dia nggak punya mental yang kuat untuk apa ya, untuk menghadapi itu akan menjadi apa ya, anxiety gitu loh, jadi kecemasan dia gitu. Nah ketika seseorang masuk kecemasan itu kan udah jadi apa ya, penyakit mental ya, jadi kayak itu tuh bukan sesuatu yang ya udah alah cemas kayak gitu kan biasa kayak gitu, tapi itu sesuatu yang serius gitu loh, itu sesuatu yang kayak kalau misalnya penyakit fisik itu kayak ya penyakit jantung, penyakit paru-paru itu ya seserius itu gitu loh, anxiety kayak gitu. Jadi sebenarnya yang perlu kita sadari itu penyakit mental itu nggak sesimpel kamu kurang ibadah gitu loh. Ya kan, jadi kayak karena mungkin ya kalau misalnya orang tua atau siapalah yang masih
berpikiran kalau misalnya mahasiswa itu banyak stres karena mereka kurang ibadah karena waktunya hanya untuk tugas dan organisasi segala macam gitu. Padahal nggak sesimpel itu gitu. Ketika mereka udah overthinking masuk ke mereka kecemasan, ketika kecemasan itu nggak segera dikasih atasi terus kasih solusi ya itu kan jadi itu nanti jadi stres gitu loh. Nah ketika udah stres itu tadi dia kan stres itu kan ada dua faktor ya, ada faktor internal faktor eksternal kayak gitu kan, dari diri dia sendiri, dari lingkungannya, keluarga, sahabat, circle pertemanan kayak gitu kan, itu jadi stresor gitu loh buat dia gitu. Ketika stresor itu tuh malah mendukung dia jadi makin stres gitu kan, ya udah akan lebih susah gitu loh. Jadi sekecil kamu kebanyakan mikir, kebanyakan apa ya, kebanyakan nggak ada tindakan gitu, nanti jadinya dari overthinking terus jadi anxiety, jadi kecemasan, terus dari cemas itu tadi jadi stres kayak gitu. Jadi ketika stres itu nanti juga bisa berimbas kemana-mana, entah itu nanti ke ke fisik juga bisa sakit fisik, terus juga kitanya jadi enggak jadi enggak produktif, kita banyak waktunya untuk untuk waktu menyendiri gitu loh, menyendirinya tapi untuk memikirkan hal-hal negatif gitu. Kita sibuk menyerap emosi-emosi negatif di sekitar kita kayak gitu. Jadi kita nggak punya waktu untuk melakukan sesuatu yang lebih berguna gitu. Padahal usia mahasiswa kayak misalnya kita tuh baru waktu-waktu emas gitu loh. Kita banyak cari pelajaran, kita banyak cari menyerap hal-hal positif di luar sana tuh banyak gitu. Kalau misalnya kita malah berkutat dengan masalah yang kita pikirkan nggak selesai-selesai tadi, itu mau ngapain gitu loh, sampai kapan mau kayak gitu gitu sih. Jadi dampaknya itu bener-bener kemana-mana gitu. Jadi kayak perlu disadari, dan teman-teman yang di sini yang udah denger kan pasti kayak ya oh iya ya berarti kan emang overthinking nggak baik gitu. Kalau misalnya kita mau diemin terus ya udah nanti kalau misalnya jadi kan nanti jadi takut gitu loh, wah nanti aku gimana gitu, nanti jadi takut, cemas segala macam, terus bisa sakit juga gitu. Ketika sakit kan kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu, dan itu kan juga nggak cuma kita sendiri yang ngurusin diri kita, entah orang tua kita juga kena, nanti teman-teman kita juga ada kayak gitu kan gitu. Jadi bener-bener dampaknya tuh kemana-mana. Bahaya banget ya Mi kalau semisal overthinking ini kayak bekerja berlanjutan dan negatif gitu, bisa sampai ke stres. Banyak nih aku tuh tahu kayak mahasiswa yang sampai harus ke psikolog karena stres tugas dan lain sebagainya. Jadi cenderung gimana kita bisa ngontrol itu, jangan sampai kita stres ya, karena kalau sampai stres tuh bener-bener bahaya banget ya di kita. Dampaknya banyak banget. Iya, kalau apalagi kalau misalnya udah stres nanti juga bisa, kita kan nggak bisa mengendalikan emosi kita gitu, kita nggak bisa mengendalikan diri kita sendiri gitu. Padahal yang bisa menguasai diri kita siapa? Ya kita sendiri gitu. Psikolog, psikiater, mereka tuh hanya membantu, bukan akan mengendalikan diri kamu gitu loh. Jadi ya udah dari situ tadi akan membangun kepercayaan lagi di dalam diri kamu kayak gitu. Jadi emang ya yang bisa yang bisa menyembuhkan ya cuma diri kamu kayak gitu. Jadi teman-teman nih penting banget sih jaga kesehatan mental kita tuh. Kayak kalau semisal sampai kita tuh stres karena ini tuh bener-bener, karena overthinking ini bener-bener banyak banget dampak yang bakal kita alami nantinya, negatifnya tuh banyak banget. Nah menurut kamu nih, seberapa penting juga nih jaga kesehatan mental biar kita tuh nggak sampai stres gitu loh? Itu penting apa menurut kamu? Menurutku dari yang udah aku jelasin tadi pun juga penting banget ya. Jadi kayak kesehatan mental sama kayak kamu menjaga kesehatan fisik kamu gitu. Jaga kesehatan fisik dengan kamu olahraga, terus pola tidur yang teratur, pola makan yang teratur kayak gitu. Ini semua tuh kan titipan ya, bukan punya kita gitu loh. Jadi kalau misalnya kita bawa punya orang, masa enggak kita jaga dengan baik gitu loh. Nah, ketika mental kita enggak kita jaga, kayak ya udah kalau misalnya stres atau itu nanti juga menimbulkan kayak kita jadi self harm, mungkin menyakiti diri kita kayak gitu. Padahal itu kan nggak baik tuh, dan Allah pun nggak suka gitu kan. Jadi kayak kamu mau udah dikasih fisik yang bagus, mental yang sehat, kenapa nggak dijaga dengan baik kayak gitu kan. Dan itu kan ketika kita ya balik lagi, ketika kita punya mental yang bagus, kita punya fisik yang sehat, terus mentalnya kuat gitu kan, jadi kita bisa melakukan sesuatu dengan maksimal gitu kan. Kayak misalnya tugas banyak mungkin bisa menimbulkan overthinking, tapi kan kalau misalnya kita punya fisik yang bagus, kita bisa nyelesain gitu loh, kita bisa sesuai deadline, terus juga mungkin banyak kerjaan
kalau misalnya ikut organisasi banyak proker kayak gitu kan. Kalau misalnya kita mentalnya nggak sehat kan pasti nggak bakal fokus gitu, pasti akan mengganggu gitu loh. Nah, aktivitas kita tuh akan terganggu dengan itu, makanya kenapa kita penting menjaga biar semua yang kita lakukan setiap hari itu tuh lancar gitu loh. Apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan ke depannya itu tuh bisa sampai gitu loh ke tujuan yang kita mau kayak gitu. Jadi jaga kesehatan mental tuh benar-benar harus kita lakukan biar apa yang kita usahakan selama ini, yang kita cita-citakan tuh bisa kita jalani gitu loh, nggak terhambat karena pikiran-pikiran yang seharusnya nggak kita pikirin. Iya gitu. bener. Nah untuk terakhir nih Mi, tips dan trik dari kamu buat teman-teman yang nonton podcast dari LPM Global apa nih tips dan trik jaga kesehatan mental? Oke, kalau untuk menjaga kesehatan mental itu ya kalau misalnya kayak sebelum terlanjur gitu, kita perlu menyadari kalau misalnya kesehatan mental itu penting. Itu benar-benar kayak highlight pertama yang perlu kamu tahu, kalau kesehatan mental itu penting. Kamu mau sibuk apapun, kamu harus sempatkan waktu untuk diri kamu sendiri. Tapi bukan berarti kayak setiap hari kamu mau me time, setiap hari mau dikasih self reward kayak gitu ya. Itu nanti malah menumbuhkan jiwa-jiwa pemalas ya. Iya bener. Maksudnya malas jatuhnya. Ya dikit-dikit kayak mau self reward dulu, mau nonton drakor satu ini season gitu ya. Jadi 16 episode waktunya habis buat nonton drama. Nanti selesai nonton drama udah males lagi gitu kan. Jadi sebenarnya pengertian dari self reward dan me time itu tadi tuh lebih ke ini sih. Ketika kamu udah mencapai apa yang mau kamu kerjakan dalam waktu tertentu dan kamu mau kasih reward buat diri kamu karena kamu tuh bisa melampaui batas malasmu kayak gitu loh. Nah, itu tadi karena kan tadi ya yang memegang kendali diri kita kan diri kita sendiri. Jadi ya kita yang perlu dikasih reward gitu loh, kita yang perlu dikasih waktu. Kayak kamu nggak bersosialisasi terus gitu loh, kamu juga punya waktu untuk diri kamu sendiri. Terus kamu mikir seharian ini udah ngapain aja, apa kegiatan baik apa yang udah kamu lakukan, terus juga perbuatan baik apa yang udah kamu berikan ke orang di sekitar kamu kayak gitu. Nah itu kan jadi ini ya kayak semacam evaluasi gitu, oh iya ya aku belum ini kayak gitu kan. Nah ketika kita me time itu kita berbicara dengan diri kita sendiri dan bertekad buat ya memperbaiki kayak gitu. Nah itu yang pertama tadi ya, me time self reward, tapi dengan catatan ketika emang bener-bener kamu tuh mencapai batas maksimal kamu gitu, kamu udah mengerjakan semua yang harus kamu kerjakan, kamu udah merasa itu tuh udah kamu udah capek dan kamu perlu rehat gitu, itu nggak apa-apa gitu, kamu nggak apa-apa istirahat dulu kayak gitu. Nah nanti baru dilanjutkan untuk mengejar tujuan kamu kayak gitu. Terus yang kedua itu juga ketika nih memasuki masa-masa udah mau overthinking, apalagi kan overthinking seringnya tuh kayak malam gitu ya. Iya, malam-malam tuh sering banget overthinking kayak gitu kan. Iya dulu waktu aku ngerasain overthinking juga setiap mau malam hari tuh sampai takut gitu loh. Itu kan jadi munculnya anxiety ya. Kamu jadi kayak cemas, duh nanti aku malah overthinking, padahal itu udah overthinking. Kamu udah overthinking kayak gitu kan. Nah, ketika kamu udah mulai berpikiran kayak gitu, kamu ganti kegiatan kamu dengan sesuatu yang lebih yang mengandung emosi positif kayak gitu loh. Kamu carilah kegiatan yang bikin kamu seneng tapi bukan hura-hura gitu. Jadi semacam hobi-hobi atau sesuatu nggak perlu kayak sesuatu yang besar kamu harus berbagi berapa bungkus nasi keluar sana, nggak perlu gitu. Kamu juga kamu bisa sekecil nyapu, terus habis itu juga ngobrol sama teman kayak gitu loh. Nah itu kan juga sesuatu yang positif gitu loh. Nah itu dua mengganti kegiatan. Kalau misalnya kamu udah mau mulai kayak mau menyerap emosi negatif di sekitar kamu gitu, gantilah ke sesuatu yang baik kayak gitu. Nah selanjutnya ketika kamu mau kalau misalnya mau punya mental health yang bener-bener nggak terlalu kan sebenarnya kalau misalnya kita overthinking itu kan wajar ya kadang ya, kalau misalnya kita terlalu capek atau apa kayak gitu ya, jangan sampai kita itu terlalu mengkosongkan waktu-waktu kita gitu. Apapun kegiatan apapun yang penting positif dan benar-benar bikin diri kamu itu produktif. Jadi ketika apalagi di waktu-waktu ini ya seusia kita sekarang gitu, manfaatin bener-bener waktu kamu buat mengembangkan diri kamu gitu. Jadi kayak ngumpulin
istilahnya kamu cari bekal yang banyak gitu loh, jangan sampai besok itu nyesel ketika ini gitu, karena kan mahasiswa tadi kan tanggung jawabnya besar ya, kamu itu akan menjadi penerus gitu loh, kamu akan menjadi penerus bangsa, istilahnya kayak gitu kan, sebenarnya udah sering terdengar di telinga tapi kayak itu nyata loh, kamu nanti bakal jadi orang loh harusnya gitu. Tapi kalau misalnya kita malas-malasan terus banyak masalahnya, nggak cuma kita gitu, masalahnya banyak gitu yang malas-malasan, terus nanti yang lanjutin siapa gitu. Jadi kayak lebih ini sih, menumbuhkan kesadaran diri kayak gitu. Jadi kesadaran diri untuk lingkungan dan juga ke depannya itu kayak gimana gitu. Itu tadi tips dan trik dari Ami buat kita yang sering overthinking tuh. Jadi kita tuh boleh ngelakuin self reward seperti kayak kita jalan-jalan dan lain sebagainya, tapi juga jangan berlebihan. Kita harus sesuai sama tujuan kita dulu tuh sebelum kita self reward sama diri kita, biar kita jatuhnya nggak malas gitu ya. Iya. Oke, mungkin itu aja ya Mi pembahasan dari kita sebelumnya. Makasih banget loh Mi udah mau datang ke sini ngasih informasi ke teman-teman dari Globecast. Mungkin ilmu yang bakal kamu kasih ke kita tadi, pengalaman kamu juga itu bakal bermanfaat banget buat kita. Jadi itu aja teman-teman pembahasan kita pada hari ini. Mungkin bisa ketemu lagi di episode selanjutnya dengan tema yang lebih seru lagi. Makasih ya Mi udah datang ke sini. Terima kasih juga buat teman-teman udah ngobrol di sini, seru banget. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.